Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan Islam memperbanyak wawasan-wawasan kita dalam menyikapi hal sekeliling kita. Milik siapakah tanah Palestina? Palestina, negeri Kan'an ini biasa dijuluki juga dengan negeri warisan para nabi. Julukan ini tidak lain karena banyaknya para nabi dan rasul yang dilahirkan, tumbuh, berdakwah, hingga dikuburkan di wilayah tersebut. Di antaranya ialah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Sebelum membahas lebih jauh tentang siapa yang berhak mewarisi bumi Palestina, perlu kita sadari terlebih dahulu bahwa umat Islam adalah umat yang mengimani seluruh para nabi. Risalah yang mereka sampaikan seluruhnya sama, yaitu risalah tauhid. Sebuah risalah yang mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, serta meninggalkan seluruh bentuk kesyirikan kepadanya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Surat An-Nahl ayat 36. Sejatinya ketika suatu kaum mengingkari ajaran tauhid tersebut, maka sama saja ia sedang mengingkari seluruh risalah yang dibawakan para nabi. Lalu dalam hal penyebutan, Allah Ta'ala menetapkan bahwa siapa saja yang tunduk dengan risalah tersebut maka dinamakan sebagai seorang muslim. Walaupun ras dan bangsa mereka yang berbeda-beda, tapi mereka disatukan dalam satu ikatan yang sama, yaitu ikatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka seluruh para nabi dan rasul dari Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW oleh Allah Ta'ala semuanya disebut sebagai orang muslim. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan juga bukan seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Surat Al-Imran ayat 67. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar Baitullah bersama Ismail alaihissalam, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang bertunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Surat Al-Baqarah ayat 127 sampai 128. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang menyebutkan tentang sebutan muslim bagi pengikut risalah tauhid. Selanjutnya, dalam ajaran Islam sendiri, mengimani seluruh nabi dan rasul adalah bagian dari rukun iman yang tidak boleh terpisahkan. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak-anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Surat Al-Baqarah ayat 136. Secara global, seluruh manusia yang mengimani risalah para nabi, sejatinya mereka semua adalah umat yang satu. Para nabi dan rasul beserta seluruh pengikutnya adalah bagian dari satu kesatuan, yaitu umat manusia yang bertauhid. Karena itu, yang berhak mewarisi peninggalan para nabi adalah orang-orang yang bertauhid dan melanjutkan misi perjuangan mereka. Palestina, tanah suci umat Islam. Allah Ta'ala telah menetapkan bumi Palestina bagi Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketetapan tersebut memang sebuah fakta yang tak terbantahkan. Bahkan dalam Al-Quran sendiri, Allah mengingatkan kisah Musa ketika berkata kepada kaumnya, hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Surat Al-Maidah ayat 21. Namun perlu dipahami bahwa ketetapan tersebut tidak lepas dari ikatan tauhid yang ada dalam diri mereka. Tanah suci Palestina berhak menjadi wilayah mereka selama mereka bertauhid dan beriman kepada risalah para nabi. Sehingga ketika mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari para rasul, lalu membunuh para nabi, melanggar ikatan janji, menolak risalah yang datang kepada rasul yang dijanjikan dalam kitab mereka, maka di saat itu pula laknat Allah Subhanahu wa taala turun kepada mereka, dan apa yang pernah ditetapkan oleh Allah pun menjadi tidak layak lagi untuk dimiliki. Allah Ta'ala berfirman,
Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dikutuk dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Surat Al-Maidah ayat 60. Karena itu, ketetapan wilayah Palestina pun berpindah alih kepada umat yang meneruskan risalah tauhid yang dibawakan para nabi. Dan umat Islam adalah umat terakhir yang meneruskan misi tersebut, sehingga mereka berhak mewariskan bumi yang diberkahi tersebut. Sebab persoalan kepemilikan tidak tergantung kepada bangsa, keturunan ataupun kaum, tapi murni kepada siapa saja yang mengikuti manhaj para nabi. Ringkasnya, bumi Palestina adalah warisan ideologis, bukan warisan genetik. Lalu kemudian di dalam Islam, wilayah ini menjadi salah satu tempat yang dimuliakan. Kemuliaan ini ditandai dengan disebutkannya berulang kali dalam Al-Quran maupun hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dan di antara tanda yang cukup nyata, Allah Ta'ala menjadikan Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat pertama di dalam Islam. Tercatat hampir 17 bulan lamanya kaum muslimin sholat menghadap ke arah masjid tersebut. Masjid Al-Aqsa juga menjadi tempat singgahnya Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj, sebagaimana Allah Ta'ala mengabadikan dalam Al-Quran. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa Masjid Al-Aqsa juga merupakan masjid kedua yang mula-mula dibangun di muka bumi ini setelah Masjid Al-Haram. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai masjid yang mula-mula dibangun di atas bumi ini. Beliau menjawab, Masjidil Haram. Saya bertanya, kemudian masjid mana lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, Masjid Al-Aqsa. Saya bertanya lagi, berapa jarak waktu antara keduanya? Beliau menjawab, 40 tahun. Kemudian, seluruh bumi Allah adalah tempat sujud bagimu. Maka dimanapun kamu mendapati waktu sholat, maka sholatlah. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Masjid Al-Aqsa juga memiliki keistimewaan lain di mata umat Islam. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah diadakan perjalanan dengan sesengaja kecuali ketiga masjid, masjidku ini di Madinah, Masjidil Haram di Mekah, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana dengan klaim Yahudi tentang tanah yang dijanjikan? Bukanlah sesuatu yang asing di telinga kita bahwa salah satu motivasi kuat bangsa Yahudi menduduki Palestina adalah karena ideologi agama. Menurut anggapan mereka, Palestina adalah bumi yang dijanjikan untuk Nabi Ibrahim dan anak keturunannya selamanya. Dasarnya adalah ayat Taurat yang telah mereka rubah-rubah. Di antaranya berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu dalam ayat lain yang mereka sebutkan juga, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke utara dan selatan, timur dan barat, karena segala tanah yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada anak cucumu sampai selama-lamanya. Atas dasar ayat di atas, orang-orang Yahudi mengeklaim bahwa mereka adalah bangsa pilihan, bangsa yang disebut sebagai keturunan Ibrahim dalam janji di atas. Anggapan Yahudi ini jelas bermasalah dari segi data yang jelas-jelas tidak otentik, sebab mereka terkenal kaum yang suka mengubah-ubah ayat suci yang ada dalam kitab Taurat. Jika memang periwayatan tersebut biasa diterima dan kita anggap saja Nabi Ibrahim alaihissalam mewariskan tanah Palestina kepada anak cucunya, maka juga akan terdapat beberapa kejanggalan. Dr. Muhsin bin Muhammad Saleh dalam salah satu risalahnya At-Tariq Al-Qudus menjelaskan, di antara bentuk kejanggalan tersebut adalah, pertama, jika memang di sana ada perjanjian, yaitu Nabi Ibrahim serta keturunannya akan diberikan wilayah Palestina, maka perlu kita pahami
bahwa Bani Israel bukanlah satu-satunya keturunan Nabi Ibrahim. Kaum Arab pun termasuk anak cucu beliau dari garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam, dan di antara mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Kedua, jika memang persoalannya berkaitan dengan keturunan, maka fakta menunjukkan bangsa Yahudi yang ada hari ini mayoritas bukan dari garis keturunan Nabi Ibrahim. Sebab secara umum mayoritas orang-orang Yahudi sekarang berasal dari keturunan Yahud Al-Khazar, yaitu mereka yang masuk dalam agama tersebut pada abad 9-10 Masehi. Ketiga, Al-Quran menjelaskan bahwa ikatan kepemimpinan Sayyidina Ibrahim serta anak keturunannya terlepas dari segala bentuk kezaliman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sungguhnya aku akan menjadikanmu imam sebagai seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 124. Ketika Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kepemimpinan diberikan juga kepada anak turunnya, maka Allah Ta'ala menegaskan bahwa kepemimpinan tersebut tidak diberikan kepada orang-orang yang zalim. Pertanyaannya, adakah kezaliman yang lebih keji daripada yang dilakukan oleh Yahudi pada hari ini? Wallahu a'lam.